Swastiastu. Selamat sore, terima kasih kepada Bapak I Gusti Ketut Adiwinata, SEMAGR, selaku dosen pengajar manajemen operasi, dan juga teman-teman sekalian kelas 3B manajemen sore, atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami, yaitu kelompok 11. Di sini kami akan mempresentasikan suatu makalah dan juga PPT yang telah kami buat dengan materi manajemen persediaan dan juga pengendalian persediaan. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Devi Irma Safitri, NIM 190111116. Perkenalkan, nama saya Nikade Meli Ardani, NIM 190111084. Perkenalkan, nama saya Kadek Purnama Dewi, NIM 190111117. Baik, langsung saja kami di sini akan mempresentasikan suatu makalah yang telah kami buat dengan materi manajemen persediaan dan pengendalian persediaan yang ada, di mana kalian bisa lihat di peta konsep yang ada pada slide tersebut, di mana kita akan membahas dua materi, yaitu yang pertama, manajemen persediaan, di mana di dalam manajemen persediaan kita akan menjelaskan tentang pengertian tentang manajemen persediaan, tugas utama manajemen persediaan, fungsi dari manajemen persediaan, metode pendekatan, faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan, biaya persediaan, dan cara menentukan biaya persediaan tersebut. Dan materi kedua yang akan kami bahas yaitu tentang pengendalian persediaan. Nah, di dalam pengendalian persediaan terdapat pengertian dari pengendalian persediaan tersebut, yang kedua fungsi, dan yang ketiga metode dari pengendalian persediaan. Materi yang pertama yaitu pengertian manajemen persediaan. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari suatu perusahaan. Bagian tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, barang dalam proses, barang jadi, bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan. Sebaliknya, jika kurang, malah bisa menghambat suatu proses produksi tersebut. Belum lagi, perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian yang ada, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Inilah yang membuat inventory manajemen suatu perusahaan sangat penting untuk dilakukan. Materi yang kedua yaitu tugas utama manajemen persediaan. Adapun beberapa tugas utama dari manajemen suatu persediaan, yaitu yang pertama, memastikan persediaan cukup. Yang kedua, efisiensi biaya persediaan. Dan yang ketiga, memastikan persediaan digunakan secara optimal. Dari ketiga hal yang disebutkan, tujuan utama dari manajemen persediaan adalah melakukan efisiensi biaya. Ujungnya adalah untuk membantu perusahaan menghasilkan laba yang lebih optimal. Lalu, efisiensi yang ingin dicapai tersebut dapat memperkecil biaya persediaan.
Jadi di sini, apa sih biaya persediaan itu? Nah, biaya persediaan merupakan biaya yang muncul akibat adanya pengadaan persediaan, penyimpanan hingga persediaan tersebut keluar, entah itu dijual atau digunakan dalam suatu perusahaan. Biaya persediaan tersebut sifatnya tidak boleh dianggap sepele, mengingat jumlahnya bisa sangat besar apabila tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya, materi yang ketiga yaitu fungsi dari manajemen persediaan. Manajemen persediaan sangat penting bagi suatu perusahaan. Hal ini karena fungsi dari aktivitas tersebut cukup beragam. Nah, adapun beberapa fungsi dari manajemen persediaan, yaitu yang pertama, mengantisipasi kekurangan persediaan. Hal ini harus diperhatikan terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang. Meskipun pada umumnya, suplai bahan memang sudah pasti datang sesuai jadwal, langkah antisipasi tetap penting untuk dilakukan. Untuk berjaga-jaga jika seumpama persediaan datang terlambat dan akan berpotensi mengganggu proses produksi. Fungsi yang kedua yaitu mengantisipasi pesanan persediaan ternyata tidak sesuai dengan kebutuhan. Kondisi seperti pesanan yang tidak sesuai mungkin jarang terjadi, namun bukan tidak mungkin bisa terjadi. Perusahaan selalu harus memastikan pesanan persediaan yang diterima apakah sesuai dengan yang dibutuhkan untuk proses produksi dalam suatu perusahaan tersebut. Fungsi yang ketiga yaitu berjaga-jaga jika persediaan yang dibutuhkan ternyata tidak ada di pasaran. Fungsi utama dilakukan manajemen persediaan adalah untuk memastikan persediaan bahan selalu tersedia. Langkah ini untuk mengantisipasi jikalau bahan yang biasa digunakan tidak ditemukan di pasaran. Bisa jadi karena stoknya habis atau hal lain sebagainya. Dan fungsi yang terakhir yaitu menjamin lancarnya proses produksi. Nah, terutama bagi perusahaan yang berfokus dalam memproduksi barang, proses produksi harus dipastikan tetap berjalan. Hal ini dilakukan supaya tetap bisa meraih keuntungan dan juga menyediakan kebutuhan bagi suatu konsumen. Oleh karena itu, inventory manajemen ini sangat penting dengan menjaga ketersediaan persediaan supaya tetap bisa diproduksi. Berikutnya, materi yang keempat yaitu pendekatan metode manajemen persediaan. Dalam hal pengelolaan persediaan, umumnya perusahaan menggunakan beberapa metode. Setidaknya terdapat 5 metode inventory management yang bisa dipergunakan oleh perusahaan untuk mengelola persediaan. Adapun kelima metode tersebut, yaitu yang pertama, metode EOQ atau Economic Order Quantity. Metode ini bisa disebut dengan metode kuantitas pesanan ekonomi. Metode ini merupakan salah satu metode pengelolaan persediaan dengan cara membeli persediaan sesuai dengan pesanan yang diterima. Misalnya, perusahaan mendapatkan pesanan. Sudah ditentukan oleh pemesan berapa jumlah pesanan, spesifikasi, serta waktu kapan harus selesai. Dengan begitu, perusahaan akan memperhitungkan berbagai hal, termasuk tentang berapa kebutuhan bahan, spesifikasi, serta berapa harga bahan baku untuk memenuhi pesanan tersebut. Jadi, nanti sudah jelas berapa kebutuhan dan nominalnya yang ada. Tidak akan sampai terjadi bahan sisa alias pas. Cara ini banyak membawa manfaat, mulai dari tidak ada biaya pemeliharaan, serta biaya gudang untuk menyimpan sisa bahan. Metode kedua yaitu metode MRP atau Material Requirement Planning.
Metode ini lebih dikenal dengan metode perencanaan kebutuhan material. Metode ini merupakan metode pengendalian serta perencanaan persediaan untuk menjamin bahan baku selalu tersedia. Selain untuk menjaga supaya bahan baku tetap ada untuk digunakan, metode ini pun berguna untuk memastikan persediaan berjumlah sedikit. Nah, mengapa sih persediaan harus diusahakan berjumlah sedikit? Hal itu karena semakin sedikit jumlah persediaan, otomatis biaya untuk menjaga persediaan tersebut juga makin sedikit. Dalam metode ini akan dilakukan beberapa perencanaan, mulai dari penjadwalan pembelian, jadwal produksi, hingga waktu pengiriman persediaan bahan baku. Metode yang ketiga yaitu metode JIT atau Just in Time. Metode ini punya istilah lain yaitu metode tepat waktu. Memungkinkan perusahaan sebisa mungkin dibuat tidak menyetok atau memiliki persediaan. Sehingga perusahaan diusahakan memiliki persediaan nol atau mendekati nol. Hal ini karena jika posisi perusahaan seperti itu, biaya persediaan juga tidak akan dikeluarkan. Tapi, jika tidak punya persediaan, bagaimana bisa melakukan produksi? Nah, inilah keuntungan metode ini. Perusahaan akan mengusahakan untuk membeli persediaan hanya saat sedang dibutuhkan saja, sehingga jumlahnya bisa disesuaikan dengan kebutuhan dan tidak akan ada sisa. Lalu bagaimanakah caranya? Nah, dengan metode ini dapat membina hubungan baik dengan para pemasok bahan baku, membuat mereka seolah-olah bagian dari perusahaan, sehingga kapanpun dan berapapun pemasok akan selalu siap menyuplai persediaan bahan baku yang ada. Selanjutnya, metode yang keempat yaitu metode analisa ABC. Dalam metode ini dilakukan penggolongan persediaan, di mana dasar penggolongan tersebut adalah nilai serta persediaan. Yang dimaksud nilai di sini adalah nilai total dari persediaan, bukan harga persediaan per unit. Setiap item persediaan akan diberikan label sesuai kelasnya masing-masing. Ini dilakukan karena setiap item persediaan diperlakukan berbeda. Misalnya ada persediaan kayu, paku, dan cat. Kayu bisa dilabel dengan grade A, karena kayu itu sendiri perlu perlakuan khusus untuk penyimpanan dalam gudang, supaya tidak rusak. Lalu, cat bisa dikategorikan sebagai golongan B, karena penyimpanannya mungkin lebih mudah dibanding dengan kayu. Untuk paku itu sendiri, bisa diberi kode C, karena meskipun jumlahnya banyak, namun penyimpanannya jauh lebih mudah dibandingkan dua persediaan sebelumnya. Dan metode yang terakhir yaitu metode periodic review. Dalam metode ini, memungkinkan dilakukan pemesanan persediaan bahan dalam jarak waktu yang sama. Jadwal pesan barang sudah terjadwal secara rutin. Jadi, manajer keuangan dapat memperkirakan berapa pengeluaran untuk pembelian bahan baku tersebut. Metode ini punya keunggulan tersendiri. Salah satunya, mampu meredam fluktuasi permintaan kebutuhan bahan baku. Metode ini juga sangat mudah dilakukan karena tidak perlu melewati proses administrasi yang panjang. Hal tersebut karena proses pembelian persediaan sudah terjadwal rutin. Namun, metode ini mengharuskan perusahaan memperbanyak stok untuk mengantisipasi saat tiba-tiba pesanan produksi membludak. Baik, selanjutnya yang kelima, faktor yang mempengaruhi manajemen persediaan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi manajemen persediaan seperti beberapa hal di bawah ini. Yang pertama, jumlah dana yang tersedia. Ketersediaan dana yang dimiliki ini akan sangat berpengaruh terhadap prioritas pembelian persediaan. Item apa yang urgent untuk dibeli dan item apa yang masih dapat ditunda.
Yang kedua, lead time. Waktu tunggu barang yang dipesan ini hingga barang diterima dengan keadaan baik. Yang ketiga, frekuensi penggunaan. Semakin sering digunakan, maka akan semakin kecil persediaan yang tersedia. Yang keempat, daya tahan persediaan, di mana persediaan yang memiliki daya tahan kurang baik seperti daging, buah, dan sayur, barang-barang tersebut dapat segera dijual atau digunakan. Yang keenam, biaya persediaan. Pada umumnya, biaya persediaan ini memiliki 4 kategori yang masing-masingnya memiliki tugas yang berbeda, di antaranya biaya pemesanan. Biaya pemesanan merupakan biaya yang berkaitan dengan kegiatan pemesanan persediaan. Biaya pemesanan ini biasanya mencakup seluruh biaya yang dikeluarkan mulai dari pertama kali order hingga barang yang dipesan tersebut tersedia di gudang. Adapun contoh dari biaya pemesanan yaitu biaya komunikasi, biaya pengiriman, biaya packing, biaya pemrosesan pemesanan, biaya pemeriksaan pemesanan. Selanjutnya, biaya penyimpanan. Biaya ini adalah biaya yang dapat muncul dan dikeluarkan untuk menyimpan barang atau material yang sudah diorder sebelumnya. Biaya penyimpanan ini dapat berubah sesuai dengan nilai persediaan yang disimpan. Beberapa contoh biaya penyimpanan ini diantaranya seperti biaya fasilitas penyimpanan, biaya asuransi, biaya keamanan, biaya penyusutan persediaan, biaya penanganan persediaan, biaya pelaksanaan gudang, biaya kerusakan barang, dan biaya modal. Selanjutnya, biaya persiapan. Biaya persiapan atau setup cost akan muncul jika perusahaan dapat memproduksi barangnya sendiri atau material persediaan yang telah dibutuhkan. Beberapa contoh setup cost yaitu biaya mesin yang sudah tidak berfungsi, biaya persiapan tenaga kerja, biaya surat menyurat, biaya persiapan peralatan dan perlengkapan, biaya penjadwalan. Selanjutnya, biaya kehabisan. Manajemen persediaan kadangkali tertentu akan kehabisan atau kekurangan. Karenanya, biaya kekurangan atau yang bisa juga disebut dengan shortage cost akan muncul apabila bahan persediaan tidak tersedia. Seperti contoh, jika perusahaan menerima sebuah pesanan, namun saat hendak akan diproduksi, ternyata tidak ada bahan bakunya, sehingga perusahaan tidak dapat memenuhi pesanannya. Karena itu, terdapat peluang yang timbul akibat dari kekurangan persediaan tersebut, seperti kehilangan penjualan, kehilangan pelanggan, kehilangan pemesanan khusus, biaya pengiriman khusus, produksi terganggu, gangguan jadwal produksi. Yang ketujuh, cara menentukan biaya persediaan. Setelah mengetahui secara jelas mengenai apa itu manajemen persediaan, tentu akan kurang lengkap apabila tidak membahas cara menentukan biaya persediaan itu sendiri. Inilah beberapa metode yang dapat digunakan untuk menentukan persediaan. Yang pertama itu ada metode FIFO, atau bisa disebut dengan first in first out. Pada metode first in first out ini, barang yang pertama kali dibeli adalah barang yang pertama kali dijual. Karena itu, metode ini sesuai dengan arus biaya yang aktual. Metode ini juga adalah metode yang paling sering digunakan dalam penilaian persediaan. Metode ini juga menyesuaikan persediaan barang yang akan keluar tentunya akan sesuai dengan kegiatan produksi yang nilainya kurang lebih sama dengan harga yang pertama kali masuk. Karenanya, persediaan barang akhir akan sesuai dengan harga baru atau dengan urutan terakhir yang dibeli. Metode ini juga menggunakan metode perhitungan harga pokok penjualan atau bisa disebut dengan HPP. Ketika metode ini digunakan selama periode inflasi, maka biaya unit yang lebih awal masuk akan lebih rendah dibandingkan dengan biaya unit yang paling akhir. Karena itu juga FIFO ini akan menghasilkan laba kotor yang lebih tinggi. Selanjutnya metode LIFO atau bisa disebut dengan last in first out. Berbeda dengan metode FIFO. Pada metode last in first out atau bisa disebut dengan LIFO, ini adalah sebuah metode pencatatan persediaan untuk mencatat persediaan yang terakhir dibeli akan dijual terlebih dahulu, sedangkan persediaan yang pertama kali dibeli akan dikeluarkan di kemudian hari.
Satu hal yang perlu diingat bahwa perusahaan tidak lagi diperbolehkan untuk menggunakan metode last in first out dalam pencatatan persediaan miliknya. Hal ini karena dengan menggunakan metode ini, pajak perusahaan akan lebih kecil saat terjadi inflasi. Selanjutnya, average. Metode average ini adalah metode yang biasa digunakan untuk melakukan perhitungan biaya per unit persediaan dengan cara rata-rata yang tertimbang. Cara dengan membagi jumlah biaya barang yang tersedia untuk dijual dengan jumlah unit yang akan dijual, sehingga dapatlah biaya rata-rata per unit. Setelah mengetahui biaya rata-rata per unit, maka langkah terakhir adalah dengan menghitung persediaan akhir dan beban pokok penjualan. Itulah manajemen persediaan di mana hal ini tentu memiliki peran yang cukup penting dalam jalannya sebuah perusahaan. Setelah mengetahui cukup jelas, tentu tinggal bagaimana mengelola secara baik dan melakukan pengendalian persediaan yang dilakukan secara berkelanjutan. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu pengertian pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan atau stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses produksi agar terpenuhi secara optimal, sehingga proses produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang, serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Pengendalian persediaan harus dilakukan dengan seimbang. Jika persediaan terlalu besar, maka beban-beban biaya untuk menyimpan dan menjaga persediaan di dalam gudang akan tinggi, sehingga hal ini akan menyebabkan pemborosan. Sebaliknya, jika persediaan terlalu kecil atau dapat dikatakan kurangnya persediaan, maka waktu pengiriman barang yang telah disepakati bersama antara perusahaan dengan konsumen akan menjadi terhambat. Keterlambatan waktu pengiriman akan membuat konsumen beralih ke perusahaan lain dalam melakukan pembelian barang. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam pengendalian persediaan dalam perusahaan manufaktur adalah kapan pemesanan barang harus kembali dilakukan, berapa banyak barang yang harus dipesan, dan berapa rata-rata nilai persediaan yang harus dijaga atau disimpan dalam gudang. Penerapan pengendalian persediaan dalam suatu perusahaan dilakukan agar diperoleh jumlah yang tepat dan kualitas yang baik dari barang-barang yang tersedia dalam gudang pada waktu yang dibutuhkan, yaitu saat barang akan dikeluarkan dari dalam gudang dengan biaya yang dikeluarkan minimum sehingga perusahaan memperoleh untung. Yang kedua yaitu pengendalian persediaan. Pada perusahaan manufaktur, pengendalian persediaan memiliki beberapa fungsi guna untuk memenuhi kebutuhan suatu proses, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu mengantisipasi adanya keterlambatan dalam pengiriman bahan baku atau barang yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang kedua yaitu mengantisipasi jika adanya pesanan barang yang salah sehingga barang tersebut harus diretur kembali. Yang ketiga yaitu mengantisipasi terjadinya inflasi atau kenaikan harga barang secara tiba-tiba. Yang keempat yaitu memperoleh untung dari pembelian yang dilakukan berdasarkan quantity diskon atau potongan kuantitas. Yang kelima yaitu sebagai penyimpanan bahan baku atau barang yang dihasilkan secara musiman. Hal ini memberikan kemudahan bagi perusahaan jika bahan baku atau barang sedang tidak tersedia di pasaran dikarenakan kehabisan stok. Memberikan pelayanan terhadap konsumen dengan tersedianya barang yang dibutuhkan oleh konsumen.
Ketiga, yaitu metode pengendalian persediaan. Yang pertama yaitu metode Continuous Review Method. Continuous Review Method merupakan metode di mana posisi barang-barang yang tersedia di dalam gudang dianggap sama dengan posisi persediaan barang dalam sistem deterministik atau sistem di mana permintaan terhadap barang telah diketahui dengan pasti. Dengan adanya penambahan persediaan pengaman yang sedikit, pemesanan barang berdasarkan Continuous Review Method dilakukan dalam jumlah per lot dengan pesanan yang selalu sama. Periode pemesanan dalam metode ini tidaklah tetap. Metode ini memerlukan administrasi yang banyak karena harus selalu memantau persediaan yang ada agar tidak terjadi keterlambatan dalam pemesanan barang. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam menggunakan Continuous Review Method adalah yang pertama yaitu biaya penyimpanan per unit barang adalah tetap. Yang kedua yaitu biaya pemesanan ulang barang yang dilakukan perusahaan adalah tetap. Yang ketiga tidak terdapatnya keterlambatan datangnya bahan baku karena waktu tunggu datangnya bahan baku adalah tetap. Yang keempat, permintaan bahan baku yang bervariasi. Yang kelima, pembelian terjadi tidak akan mendapatkan potongan harga. Yang keenam, bahan atau barang yang datangnya tidak sekaligus akan mendapatkan biaya tambahan. Dan yang ketujuh yaitu jenis barang yang diperoleh berasal dari proses penjualan yang berlainan. Metode yang kedua yaitu Periodic Review Method. Periodic Review Method merupakan metode di mana jarak waktu antara dua pesanan di dalam pengendalian persediaan adalah tetap. Dalam metode ini, persediaan pengaman sangat dibutuhkan karena kemungkinan persediaan habis sebelum masa periode pemesanan datang akan terjadi. Persediaan pengaman digunakan untuk meredam fluktuasi permintaan selama berlangsungnya proses lead time, serta digunakan untuk meredam seluruh konsumsi persediaan yang ada. Jumlah pesanan barang yang dipesan dalam Periodic Review Method sangat bergantung dengan sisa persediaan dalam gudang pada saat berada dalam masa akhir periode pemesanan. Maka dari itu, ukuran lot pada barang pesanan akan selalu berbeda setiap kali dilakukan pemesanan. Pada metode ini, periode pemesanan dilakukan secara periodik sehingga administrasi yang diperlukan tergolong Baik, ringan. itulah beberapa materi yang dapat kami sampaikan tentang manajemen persediaan dan juga pengendalian persediaan. Untuk selanjutnya, kita masuk ke sesi diskusi. Apabila ada materi yang kurang atau ada pertanyaan lain, kita mulai diskusi pada aplikasi yang sudah disediakan oleh dosen pengajar kita, yaitu di aplikasi Edlink. Untuk teman-teman sekalian, silakan untuk bertanya atau memberikan pendapat lain dari jawaban yang akan kami berikan kepada teman-teman yang memberikan pertanyaan. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan kepada teman-teman sekalian. Apabila ada materi yang kurang ataupun kata-kata yang salah, kami mohon maaf. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.